Engkaulah pribadi yang paling mengerti akan hidup kami. Engkau pribadi yang paling peduli atas hidup kami. Bahkan Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang menuntun kami dan membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Semua yang kami alami, semua kemenangan, semua keberhasilan, semua kesuksesan, semuanya itu bukan gagah kuat kami ya Tuhan. Kami sadari semua anugerah Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan pagi ini Tuhan, mari nyatakan isi hati-Mu buat kami, supaya kami bisa menangkap apa yang berkenan di hadapan-Mu. Mari nyatakan firman-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus, urapilah hamba-Mu yang boleh berkata-kata, dan urapilah kami semua yang boleh mendengarkan akan sabda firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Broto sekarang hadir di tengah-tengah kita. Sekarang saya manggil sudah Pak Pendeta, kemarin sudah ditabiskan. Selamat Pak Broto dan Ibu ya. Ya. Oke. Kita di bulan April, tema besar kita adalah menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Coba kita lihat lagi 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Saya bacakan ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan itu sudah atau belum? Iya sudah, karena firman-Nya mengatakan ya, yang telah diberikan ya, Tuhan memberikan kepada kita. Kalau Tuhan yang memberikan kita, respon kita adalah menerima. Ya jadi tapi pada kenyataannya banyak orang masih berusaha sendiri. Kemenangan sudah diberikan oleh Tuhan kita, tetapi orang masih berjuang dengan kekuatannya sendiri, sehingga akhirnya jatuh bangun, sehingga akhirnya ngalami babak bundas ya Jawane. Ada begitu banyak orang Kristen yang ngalami hidupnya itu babak bundas. Karena apa? Karena hidupnya mungkin dia nggak ngerti kebenaran, satu mungkin ya. Mungkin juga dia tahu tapi kurang percaya. Atau mungkin juga karena dia masih lebih mengutamakan atau mengandalkan kekuatan dan pikirannya sendiri. Ya, ketakutan yang berlebihan itu bisa membuat kita justru mengalami masalah yang berlebihan juga. Saya pernah saksikan waktu masih kecil saya. SD kelas 6, saya mau ke rumah saudara sama ibu saya. Habis hujan licin, ya. Baru ketuk pintu tok, kulo nuwun ora monggo jawabane. Ada binatang lain yang menjawab. Nek monggo kan itu ya, ke monggo. Jadi bukannya monggo pinara enggak, tapi Nah ini di tempat yang sama beberapa waktu sebelumnya saya dikejar anjing di situ. Anjingnya pemilik rumah itu juga. Sampai saya ndeprok karena sudah nggak bisa lari lagi di pojokan rumah. Ndeprok baru yang punya rumah, hus. Ya ampun, cuma digituin anjingnya nurut. Saya hus, tambahnya ngejar. Nah, pengalaman itu membuat hari itu ketika saya mengetuk pintu rumah itu dan dijawab dengan gonggongan anjing, saya belum lihat wujudnya sudah nunjang palang karu-karuan. Tanahnya itu belum diplester ya, tidak di keramik, masih tanah. Itu apa namanya, terasnya itu. Habis hujan kan becek-becek gitu. Saya jatuh, lutut saya, sikut saya tuh lecet-lecet semua. Saya bingung cari tempat perlindungan. Ya, ibu saya mah tertawa. Lah kowe iki ngopo? Anjing bu gitu. Sampai akhirnya saya menek di samping itu ada tumpuan botol, saya di atas itu sambil ngos-ngosan. Begitu pintu rumah dibuka, yang punya rumah mempersilahkan, monggo. Loh, lah kok masih ngopo kayak medun ini loh. Anjing, ternyata anjingnya di dalam itu dirantai loh. Sing bodho sapa gitu.
Ya kan? Ini loh seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Baru dengar suaranya ketok, bahkan belum ada suaranya pun kadang kita udah takut duluan. Karena apa? Mikirnya selalu negatif. Coba apa kata firman Tuhan ini jadikan ini loh dasar kita berpikir. Jadi mikirnya jangan ketok. Ada begitu banyak orang jatuh karena persepsinya sendiri. Jadi saya lecet-lecet itu sampai rumah langsung saya basuh, saya kasih betadine itu kedua siku dan lutut saya. Bukan digigit anjing. Neng dijegoki anjing. Ketika saya cerita ke teman saya malah dia nyekiki. Loh iki aneh, kira dirantai. Sopo sing ngerti? Ya, andai kan tidak dirantai, nek pintu belum dibuka kan masih aman-aman saja toh. Saya yakin tuan rumah tahu ketika ada tamu kula nuwun anjingnya jegok-jegok dengan ganasnya seperti itu, dia nggak buru-buru buka pintu. Ya mesti ya tamu dilindungi gitu loh. Tapi dasarnya pikiran saya, nek dibuka anjing yang dulu pernah ngejar aku bakal nggak nyatek aku. Nah itulah pikiran. Seringkali pengalaman traumatis yang kita alami di masa yang lalu membuat kita akan membuat stigma, membuat pola dalam pikiran kita. Nek ngene mesti ngene. Lupa ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah telah memberikan kepada kita kemenangan dalam Kristus Yesus. Saya sampaikan minggu yang lalu, kemenangan dalam hal apa? Bukan hanya saudara dimenangkan dari dosa bawa ke surga selesai. Kalau itu saja, saudara nggak perlu di dunia ini lagi. Kalau tujuan Yesus datang ke dunia ini hanya cukup menyelamatkan manusia, semua orang yang percaya kepadanya langsung dibawa surga. Tuhan punya misi atas hidup kita. Tuhan ingin pakai setiap hidup kita untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Ya, saya sampaikan lagi. Pak Adi Sutanto pernah berkata, kita ini orang percaya, disuruh berperang, tapi kemenangan sudah di tangan Tuhan. Loh, piye toh ki? Loh iya. Kenapa kita disuruh berperang? Contohnya mana? Ada ayatnya enggak? Enggak, ada. Ada. Ada enggak? Ada. Contoh di Efesus, kenakan selengkap senjata Allah. Gopo perlengkapan senjata dipakai orang buat perang. Ini baju zirah, baju perang. Kenapa harus dikenakan? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Loh, nek perlawanan berarti bicara apa? Perang. Lawanlah si iblis, dia lari daripadamu. Ini juga perang toh. Ya, jadi artinya apa? Tuhan perintahkan kita berperang, tapi kemenangan sudah ada di dalam Dia. Bahkan Amsal katakan kuda diperlengkapi untuk peperangan, tapi kemenangan di tangan Tuhan. Loh ini loh. Kuda diperlengkapi. Untuk apa kita memperlengkapi kuda? Untuk perang. Tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah memperlengkapi kuda, kita nggak pernah mau berperang, bagaimana kemenangan bisa terjadi? Tadi pemimpin pujian katakan, untuk bisa menang itu mesti ada prosesnya. Ya, proses kemenangan salah satunya adalah peperangan. Ini harus kita sama-sama sadari. Kalau kita disuruh berperang dan Tuhan sudah jamin kemenangan, harusnya tidak ada khawatir dan takut lagi. Perperangan dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Pergumulan-pergumulan saudara itu juga bagian dari peperangan yang harus saudara menangkan. Dan pikiran dan hati kita adalah dua tempat yang paling sering terjadi peperangan. Perang batin kadang-kadang gitu kan. Contoh kepepet, banget saudara dipercaya di perusahaan itu sebagai keuangan, kamu kepepet banget. Duitnya di perusahaan itu gede-gede. Ya seukuran sih, tapi banyak gitu loh. Gede-gede rapayu. Ukurannya semono kuwi. Tapi banyak. Wah, ini juga sak lembar rong lembar apa ya konangan toh? Ya, ngomong wae kilap udah ketemu, nyatanya enggak ada, masih dilak-lak, masih disegel. Tapi kan di street gitu kan nggak ketok kelong. Nah kadang-kadang pikiran jahat gitu. Ini perang di sini. Kowe butuh anakmu butuh susu. Ya, iki butuh banget entek toh anakmu nangis. Saiki ning ngarepmu ana duit. Kira-kira ini apa yang terjadi? Pikiran perang di sini. Wush. Yang satu mengatakan bisian yang kalau sudah nonton kartun tuh biasanya satunya pakai putih, satunya merah gitu. Yang merah, ambil aja nggak apa-apa. Nanti bertobat. Sok minggu neng gereja. Setan yang biji busui gitu ya apa? Timbang anakmu kurang gizi. Orang mesake coba. Si satunya yang bisikan yang benar berkata, jangan andalkan Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan pasti cukup. Jangan tergoda dengan itu.
Lagi yang satu, enggak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun. Firman-Nya berkata loh, iblis jangan salah loh. Seringkali iblis nyerang manusia itu bukan hanya sekedar dengan suara-suara negatif, tapi juga pakai firman. Hati-hati. Firman-Nya berkata, jika engkau mengaku dosamu, maka Allah adalah setia dan adil. Ya 1 Yohanes itu ya. Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikanmu dari segala kejahatan. Loh, kamu ngaku saja habis itu. Tapi sekarang yang penting tertolong dulu. Saudara, kira-kira nek kayak gitu, masuk akal kan? Oh iya ya, saya bertobat ya. Hati-hati saudara. Firman Tuhan juga berkata, Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Ojo main-main roh Gusti Allah. Firman Tuhan juga berkata, jika seorang Ibrani 10:26 itu ya, sengaja berbuat dosa setelah mengetahui kebenaran. Oh, ini sengaja tuh, gue. Kan bisa bertobat. Hati-hati, jangan mencobai Tuhan. Ya, jemaat dikasih Tuhan, Tuhan sudah menetapkan kita sebagai pemenang. Artinya, engkau pasti menang. Kuncinya apa untuk bisa menang? Yang pertama, percaya. Wes, tidak ada kata lain, ini harus. Tidak bisa ditawar lagi. Percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan yang menyertai kita, Tuhan pasti menolong hidup kita. Amin. Wes pergumulan apapun toh itu. Ya coba kita lihat dulu. Ulangan 20 ayat yang keempat. Saya bacakan. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Perhatikan ini. Tuhan Allahmu berjalan menyertai. Menyertai itu posisinya di mana? Bersama-sama dengan kita. Bukan kita berjalan, Tuhannya masih ada di sana, di Wonogiri sana. Enggak gitu. Menyertai itu bersama dengan kita. Dan dikatakan apa? Untuk berperang bagimu. Loh, Tuhan turut berperang loh. Masih ingat Roma 8:28? Allah turut bekerja. Tuhan ikut bertindak. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah yang terlalu sulit bagi Tuhan? Adakah yang terlalu besar bagi Tuhan untuk dikerjakan? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Kalau Tuhan turut berperang, bahkan dikatakan dengan maksud memberi kemenangan kepadamu, kira-kira menang atau tidak? Pasti menang. Tapi sekali lagi kita mau disadari musuh kita ini seperti singa yang mengaum-ngaum ini, si iblis ini. Dia terus cari celah, cari kelemahan kita. Bahkan dia akan terus membisikkan suara-suara yang membuat kita ragu dengan firman. Itu kan dulu. Misalnya contoh, ya firman-Nya berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kamu jadi sembuh, misalnya. Itu firman kan? Firman Tuhan mengatakan itu. Ya, terus mungkin dengar khotbah juga Mbak Tuhan mengatakan bahwa katanya dengan mengimani kebenaran firman akan terjadi kesembuhan. Nyata nih orang, oh berarti itu dulu. Oh itu untuk orang lain. Ketika orang berkata, Tuhan kita berkuasa, amin, amin. Tuhan bisa bikin mujizat, percaya, amin, amin. Terus bisikan iblis, kuwi ngguwong liya. Loh, si A itu disembuhkan. Iya dia lah, kuwi sapa? Hati-hati. Iblis seringkali akan memutarbalikkan kebenaran ini untuk menjatuhkan iman kita. Saya mau katakan bahwa iblis tahu firman, jangan salah. Kalau dia nggak ngerti firman, dia nggak bisa menjatuhkan kita. Dia nggak bisa godain manusia, nggak ngerti yuk. Tapi dia tahu, makanya ketika Yesus berpuasa 40 hari, dicobai. Pencobaan yang dilakukan dengan apa? Firman. Coba cek itu, firman semua disampaikan. Dan Yesus menjawabnya juga dengan firman. Sebab firman Allah menurut Efesus itu adalah pedang roh. Saudara diperlengkapi dengan pedang roh. Kalau perisai gunanya untuk menangkis, menangkal. Ya, perisai itu iman kita. Tapi jangan lupa kita diberi senjata juga. Nggak cukup dengan perisai terus saja, tapi harus menghunus pedang. Bagaimana menghunus pedang? Artinya ketika engkau baca firman Tuhan, jangan monoton dibaca aja. Oleh bilur-bilurnya engkau jadi sembuh misalnya. Wis, gitu aja. Enggak gitu, saudara mesti yakin. Oleh bilur-bilur Yesus, aku jadi sembuh. Gitu loh. Amin.
firman itu jangan hanya jadi logos, jangan hanya jadi pengetahuan, tapi harus jadi rema buat kita. Firman jadi rema itu artinya apa yang dikatakan Tuhan dalam Alkitab saudara, itu ditujukan untuk kita. Iman itu sedang berbicara untuk kita. Kalau firman-Nya dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu. Bagaimana menerapkan ayat ini dalam hidup kita? Bagaimana ini jadi pedang yang penuh kuasa bagi hidup kita? Sebab Tuhan Allahku, Dialah yang berjalan menyertai aku, gitu loh, ya kan? Untuk berperang melawan musuhku dengan maksud memberi kemenangan kepadaku. Amin. Itu namanya menggunakan pedang. Jadi firman itu berbicara kepada kita. Nah, kalau kita hanya baca menuntun, ya sudah ayatnya gitu dah. Aku ramudeng pokoknya tak waca tok. Saudara minta hikmat, minta Roh Kudus. Terus terang pergumulan saya menggunakan pedang roh tanda kutip ini. Itu sampai saya gulung-gulung di kamar saya. Ya, ketika ada masalah apa saya buka firman-firmannya berkata gini, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, itu aku sedang bicara ke kamu. Ketika Tuhan nyatakan itu di hati saya mulai cari tahu maksudnya gimana toh ayat ini, Tuhan bicara seperti apa. Oh, mumunya saya ganti nama saya. Sebab Tuhan Allahnya Sukris, Dialah yang berjalan menyertai Sukris. Ketika saya deklarasikan di alam roh saya katakan, ya. Tetapi untuk diri saya katakan, sebab Tuhan Allahku. Ini untuk diri saya kuatkan, saya teguhkan dengan perkataan itu. Itu memberikan satu kekuatan yang berbeda. Ya. Kita mesti sadari yang bersama kita ini siapa. Kalau yang bersama kita teman kita, ya oke lah kita masih pikir-pikir. Ya, yang menjamin kemenangan kita siapa? Kalau yang ngomong tentang kemenangan itu hanya tetangga kita, itu masih wajar lah kita untuk mikir, yone dia bisa. Tapi kalau yang berbicara nih Tuhan, omongannya koncomu iso ngapusi. Ya, ucapan temenmu itu bisa juga tidak ditepati. Orangnya iso lalai. Orang bisa misalnya karena keadaan akhirnya nggak bisa memenuhi. Tapi kalau Tuhan yang berbicara, harusnya tidak ada lagi alasan untuk kita tidak percaya. Ya, sudah ngerti maksudnya? Ya, coba kita lihat lagi. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dengan dari surganya yang kudus dengan kemenangan
kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Artinya Tuhan bertindak di situ dan memberikan yang kemenangan yang gilang gemilang. Saudara bayangkan kemenangan yang gilang gemilang itu seperti apa toh? Gilang gemilang. Ini bukan kemenangan misalnya nih, ya, tinju, katakanlah, kemarin contohnya tinju terus ya, apa lah. Tinju 2 orang petinju. Kemenangan yang gilang gemilang itu bukan yang menang poin selisih sedikit podo bonyoke, itu enggak gilang gemilang. Ya menang sih, itu menang saja. Nek gilang gemilang itu baru naik ring musuh wah langsung jatuh. Saya enggak kena pukulan satu pun. Musuhnya langsung KO. Oh, bukan TKO lagi, bukan menang poin tapi langsung KO. Itu menangan gilang gemilang. Kalau sebuah peperangan, kemenangan yang gilang gemilang itu adalah musuh bisa dikacaukan, dikalahkan dalam waktu singkat dan kita hampir gak ada korban. Perang langsung cis, musuhnya kalah. Itu kemenangan yang gilang gemilang. Ya, jadi artinya Tuhan sendiri itu berperkara sehingga ada kemenangan yang gilang gemilang ini. Mari jemaat dikasih Tuhan, pegang apa yang dikatakan firman Tuhan. Engkau ditetapkan sebagai umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sedikit saya singgung minggu kemarin, coba lihat lagi firman Tuhan ini, supaya kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, sesungguhnya apapun yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, semua itu untuk membentuk kita, untuk menguji iman kita, supaya kita jadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang berpengharapan dan menaruh iman dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau diizinkan masalah, itu bukan untuk menghancurkan hidupmu. Kalau engkau gerantesi ketika karena masalah, engkau terus menyesali, sedih tidak berujung, yang terjadi akhirnya justru engkau rugi sendiri. Karena sesungguhnya di belakang sana Tuhan sudah siapkan kemenangan. Saya ingat gambarannya orang gali itu ya, permata atau apa di dalam gua itu loh. Yang satunya dapat kecil, yang satunya belum dapat, padahal tinggal pacoan lagi, itu banyak sekali harta karun di situ. Nyerah dia, wes atos watune rekosan uripe yang ini. Akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Kenapa nggak dapat apa? Karena dia nggak bertindak. Karena dia nggak meneruskan apa yang sudah dimulai dengan luar biasa itu. Nah, ini jadi masalah serius. Seringkali terjadi dalam hidup kita. Tinggal selangkah kemenangan terjadi, tapi kita tidak melangkah. Ya itu loh. Karena itu jangan pernah menyerah. Ingat lagunya ya. Lagunya itu ya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Nah pertanyaannya, menyerah dan berserah ini sama enggak? Ini dua hal yang berbeda. Berbedanya apa dalam lagu ini? Jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Artinya berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau menghadapi apapun jangan menyerah. Intinya Tuhan sudah jamin kemenangan itu terjadi dalam hidupmu. Asal engkau percaya, itu yang pertama. Yang kedua, taat apa yang dilakukan firman. Ini kunci yang saya selalu pakai dimanapun. PTS itu loh. Percaya, taat, setia. Taati diperintahkan Tuhan apa? Mesti selamat. Contoh, Elia ini setelah luar biasa dipakai Tuhan ya. Dia menghentikan hujan tidak turun 3,5 tahun itu. Terus disuruh Tuhan ke tepi sebelah timur, tepi sungai Kerit. Nah dia nggak taat, ya mungkin mati. Nggak taat kok, tapi dia taat melakukan. Dipelihara Tuhan. Nah dipeliharanya dikasih makan sama monyet, gak pisang gitu sih. Wah yo sih luar biasa. Ya biasalah, oke ya luar biasa tapi ya masih masuk akal. Siapa yang melihara? Lah burung gagak. Saudara tahu burung gagak itu yang apa toh? Makanannya kayak ngono, mesti steril. Nah, mungkin kayak gitu kan? Orang-orang iki mesti gilani banget ya. Loh, jangan salah, Tuhan yang suruh. Dan akhirnya dia hidup. Gak cukup sampai situ, setelah habis itu airnya juga di sungai itu, pergilah ya, temui seorang janda. Jandanya kena sugih,
Janda kembang sugih enak, teko kalau diopeni. Ini janda miskin. Loh, Tuhan kalau memelihara sekali lagi caranya nggak seperti yang kita pikir. Jangan pernah membatasi Tuhan. Apa yang tidak pernah kita duga dan kira, itu Tuhan bisa lakukan. Amin. Masih ada ingat-ingat mission trip waktu ke Purworejo? Siapa saya lupa yang Mas Anggoro ikut nggak itu? Oh belum ya. Mission trip anak-anak muda, modal nekat, lali, mikir jauh. Pikir saya datang sampai sana, nanti habis itu pelayanan, ya makan siang, pulang. Sampai sana, pelayanan selesai, nggak ada makan. Tuan rumah berkata, maaf, tidak sempat masak dan nggak nyiapin makan. Puji Tuhan. Ya enggak apa-apa, mission trip sehari toh, kita nggak nginep kok. Langsung pulang, ya udah kita pulang. Mampir sih ya Mas, beberapa bisiin saya. Salah satunya ini ada, Mbak tahu Mbak Esther itu kan adiknya ikut Mbak Nini itu. Nggak makan Pak. Duitnya cukup gue bistoi. Piye nek ngono kuwi. Dalam pikiran saya, yo aja suwe-suwe ning kene ndang mulai wae ndak tambah luwene nemen. Purworejo ke Solo kan lumayan kan lewat Jogja. Ngebis ke Jogja dulu baru ke Solo. Wis luwe tenan, Mbak Nini iki bola-bali. Wah iya, cukup ini, piye ya nih aku bingung ya, aku ora mikir, ini loh, nom ini kadang-kadang melangkah, kadang-kadang mikirnya kurang. Tapi kita melangkah dengan kemurnian, ora mikir neko-neko kok, jadi ora berharap makan juga enggak sih. Ini gak kepikir wae gitu loh. Ya entah kenapa saya gak kepikiran gitu waktu itu. Sampai pada akhirnya, sampai mau pulang, ada satu orang mantan anggota DPR, panggilannya Mbah Gelondong, itu sakit stroke. Tiba-tiba satu anak muda yang tinggal di sana bilang ke kita, diminta doain Mbah Gelondong mau ndak? Tuhan, ini perangan dalam pikiran dan batin saya adalah ini anak-anakku ini lapar semua Tuhan. Kudu mangan ning piye carane enggak tahu. Malah iki kon nglayani meneh arep mulih. Gintang tekan ngomong malah kon nglayani, tapi bisikan dia, kerjakan apa yang kau lakukan. Taati saja. Ya taat, saya datang ke situ. Kami lewat belakang rumah karena lewat kebun. Sampai di situ, kan lewatnya belakang, di meja itu banyak makanan. Kita nggak ngomong apa-apa Bapak Ibu, terus terang waktu itu terus, yuk kita doakan baik. Yang sakit kan Mbah Kakung, Mbah Putrinya yang bukain pintu dari belakang, monggo. Mbah Kakung pesen, dia nggak mau didoakan. Aduh, sebelum makan. Waduh, ini nggak berharap nih, tenang diberkati Tuhan. Dan anehnya menurut kesaksian, mbahnya ini pagi-pagi bangun tidur itu yang pasar Mbah Putri ini belonjo, beli ayam segala macam banyak, katanya ada semacam suara yang nyuruh dia karena mau ada tamu. Aneh toh, tamunya sopo, dia nggak ngerti, dia taat saja. Lalu buah ketaatan dia juga ternyata. Akhirnya kami makan sampai kenyang, baru kita doakan. Kedua-duanya itu bukan orang Kristen, akhirnya terima Yesus semua. Ini cara Tuhan memelihara. Kita kenyang, puji Tuhan, kita mulai sudah nyanyi-nyanyi. Tadi waduh ngelentruk kabeh. Tapi itu pengalaman yang luar biasa. Kemenangan terjadi ketika kita taati Tuhan. Ya, jiwa dimenangkan hari itu. 2 jiwa walaupun sudah sepuh sekali. Sekarang dipanggil Tuhan berapa waktu yang lalu saya dapat kabar. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ayo saya mengajak kita semua. Tuhan yang menjanjikan kemenangan itu, Tuhan juga yang menggenapi itu terjadi. Bagian kita, ayo percaya apa yang dikatakan Tuhan. Taat ketika Tuhan perintahkan sekalipun gak masuk akal. Dan setia, gak boleh berhenti tengah jalan. Ya, kurang saidi mandek rugi. Pelari ngobot larinya kencang sekali. Mendekati garis finish dia capek istirahat aja, kesel aku. Gak sampai menang. Yang menang adalah mereka yang sampai akhir. Mari kita juga demikian, percaya bahwa Tuhan yang menjanjikan semua itu dia setia, pasti terjadi. Kok suwemen? Proses orang tidak sama. Tuhan punya alasan membentuk seseorang, yang memproses hidup seseorang. Ada yang cuma sebentar langsung terjadi sesuatu. Ada yang lama, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun, puluhan tahun. Bisa saja, aku kok bergumul menang-menang. Ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Bagianmu percaya, taat, setia. Yo, aku jenis taat, wis percaya, ning kok ora wis. Nah, ketika engkau meragukan itu percayamu dipertanyakan. Ayo, jangan pernah ada keraguan dalam dirimu. Percayalah ketika Tuhan sudah menjanjikan firman-Nya, Dia turut bekerja. Dia turut berperang untuk memberi kemenangan.
Ya, kurang opo pertanyaannya coba. Ora ketok, nggak kelihatan Pak. Nyatanya aku jadi kayak ngene we. Yang kulihat masih masalah, yang kulihat masih ini pergumulan terus. Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau engkau melihatnya dengan mata jasmani, engkau akan banyak kecewa. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang mengecewakan. Lihatlah dari sudut pandangnya Tuhan. Sesungguhnya sesuatu yang terjadi di alam nyata ini bermula di alam yang tidak kelihatan. Jadi iman itu berbicara sesuatu yang nggak kelihatan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nggak ngelihat, nek dilihat itu bukan iman lagi. Aku percaya sudah punya uang misalnya katakanlah 2 juta mau beli HP itu HP-nya 2 juta. Aku percaya HP itu akan jadi milikku. Itu bukan iman lagi. Iya tuh, iman nggak kelihatan. Ya, gambaran iman sederhana itu gini. Seseorang menciptakan katakanlah kursi ini. Saya yakin sebelum berbentuk ini sudah berbentuk di alam sana, alam pikiran. Kenapa dibuatnya dari besi seperti itu? Kenapa dikasih empuk-empuk di bawah dan di sampai sandaran? Ini ada alasan. Kenapa enggak kanan kirinya dikasih sandaran sisan biar penak? Ada alasannya. Kenapa enggak di bawahnya dikasih pijakan ke depan lagi bisa selonjor? Nah dibuat kayak gitu lagi nanti ibadahnya turu kabeh. Kita yang mau beli aja mikir gitu loh, kursi yang cocok seperti apa? Kalau kursinya goyang-goyang itu enak, jemaat semua goyang-goyang. Neng ora nek sing melek turu kabeh. Makanya kami nggak pernah beli kursi goyang di sini. Kursinya yang nggak enak-enak amat ya, ada empuk-empuk lumayan lah biar nggak terlalu capek, enak gitu. Tapi nggak selengkap semua fasilitas yang ada. Kenapa? Ada alasan. Di alam sana udah mikir dulu. Itulah iman. Ya, apa yang dikatakan Tuhan? Imani, aku percaya sesuatu terjadi di alam roh, terjadi juga di alam jasmani. Sekalipun saat ini mata belum melihat, tetapi Tuhan sudah berfirman, aku lebih percaya karena firman Tuhan, bukan kenyataan yang kulihat. Karena firman Tuhan sanggup mengubah kenyataan hidupku. Tetapi kenyataan yang terjadi, realita yang terjadi, tidak akan pernah bisa membatalkan firman Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan berfirman, jadi ini, jadi. Ya, tetapi apa yang terjadi tidak pernah mengubah Tuhan. Waktu murid-murid di atas perahu, badai air masuk. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Walaupun sebetulnya saya percaya itu ujian iman. Mereka bergumul luar biasa, gigi air masuk segala macam. Kira-kira masuk akal nggak sih kisah itu sebetulnya kalau memang Yesus tertidur? Saya kira enggak. Kenapa? Seorang manusia manapun nek tidur dengan ombak diuncang-uncang kayak ngono kuwi apa perahunya mulai turun air masuk kecipratan air enggak bangun, ini rasanya enggak masuk akal. Tapi Yesus enggak bangun. Kenapa kira-kira? Ya itu. Makanya ketika bangun dihentikan, di mana percayamu? Yesus nguji iman ternyata. Di mana imanmu? Ketika ada badai seperti ini, ketakutan semua akhirnya apa? Dan perkataannya itu enggak enak banget loh. Guru, tidakkah engkau peduli kita binasa? Ngomong sopo. Badai tidak akan pernah menenggelamkan kita selama ada Yesus di dalam perahu hidup kita. Amin. Makanya undang Yesus masuk dalam hidupmu, dalam perahu rumah tanggamu, supaya badai segede apapun engkau tidak tenggelam, engkau pasti selamat. Yesus pasti menolong. Tapi sekali lagi jangan diulangi perkataan murid-muridnya. Guru, tidakkah engkau peduli kita binasa? Enggak mungkin binasa. Bangunkan baik-baik Yesus. Aku percaya engkau menyelamatkan. Tolong kami Tuhan. Lebih enak gitu tuh. Bahasanya itu kok gak enak banget. Makanya tegur Tuhan juga dengan keras. Ya, cuma dikasih Tuhan. Memang hidup orang Kristen tidak mulus. Tapi percayalah, ketika firman-Nya berkata bahwa syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus. Kemenangan yang diberikan Tuhan tidaklah cuma-cuma dari sisi Tuhan. Artinya apa? Tuhan membayar. Kita menerimanya cuma-cuma, tapi Tuhan yang bayar harga dengan mati di atas kayu salib, dengan Dia menyerahkan nyawanya. Itu pengorbanan, itu bayarnya. Dan saudara dan saya nggak perlu mengalami kematian kekal, kebinasaan lagi. Karena Dia sudah bayar. Karena itu mari saya mengajak kita semua, syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Dan tetap percaya
kemenangan sudah Tuhan beri, dan kita semua ditetapkan lebih dari pemenang. Ya, dalam kitab Roma dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi mau kelaparan, ketelanjangan, penderitaan, bahaya segala macam tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kemarin saya sampaikan kalau dalam versinya untuk jemaat Roma seperti itu. Kalau di jemaat sekarang misalnya Rasul Paulus masih ada, mungkin juga ditambahi lagi kekayaan, kedudukan, jabatan apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya karena kan banyak orang hilang imannya bukan karena kemiskinan, bukan karena permasalahan yang macam-macam, tapi karena apa? Bujukan jabatan. Ya, karena hartanya banyak, lupa sama Tuhan, sibuk menikmati hartanya, itu banyak terjadi juga. Mari jemaat dikasih Tuhan, Anda sekalian orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Percaya, taat, setia, dan kemenangan terjadi atas hidup kita. Amin. Kita tundukkan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, sungguh Engkaulah sumber kemenangan kami. Apapun pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami, kami percaya itu tidak membawa kebinasaan, kegagalan, kehancuran bagi hidup kami. Selama kami tetap di dalam Engkau, selama kami bersama dengan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan terjadi atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami kalau kadang kami seringkali mengandalkan kekuatan kami. Seringkali kami berpikir kami gak mampu, kami gak bisa, terlalu besar, terlalu kuat, terlalu banyak masalah kami. Tetapi kami melupakan Engkau Tuhan yang sesungguhnya menyertai kami. Tuhan mau menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami menyerahkan hidup kami senantiasa ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih ya Tuhan. Saya undang main musik boleh maju ke depan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sama berdoa saat ini untuk setiap kami yang ada dalam pergumulan yang berat. Oh, dari peperangan yang luar biasa, baik dalam pikiran maupun hatinya, dan dalam segala hal dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu Tuhan yang memampukan mereka semua mengalami kemenangan. Karena kami percaya kemenangan yang dari Tuhan itulah kemenangan yang absolut. Tidak mungkin Tuhan gagal, tidak mungkin Tuhan kalah, Tuhan menang. Terima kasih ya Tuhan.